Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Nunki Altani Maladewi. Saya advokator dari pelayanan kesehatan. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Saya Zahratul Aji. Ya, Ibu Zahra. Jadi di sini saya selaku advokator ingin menjelaskan beberapa permasalahan yang sudah saya lihat di warung botol, lebih tepatnya di RT 32, 33 dan 34. Untuk RT-nya itu kenapa saya ambil di RT 32, 33 dan 34 karena di ketiga RT tersebut itu kebetulan di dekat sungai. Nah, kebetulan di sini saya ingin melihat permasalahan sampah. Jadi di warung botol, lebih tepatnya di ketiga RT tersebut, berdasarkan yang sudah saya lihat, ternyata masih ada beberapa masyarakat yang membuang sampah itu sembarangan begitu. Nah, untuk masyarakat di RT 32 lebih tepatnya itu masih ada beberapa masyarakat yang dia membuang sampah itu dengan cara dibakar atau ada yang dibuang di sungai begitu. Namun tidak semua masyarakatnya, Bu, hanya beberapa masyarakat saja. Nah, untuk itu saya juga sudah mencoba lihat kemarin di RT 34, ternyata di RT 34 itu di sungainya itu sudah dibuat taman dan sudah cukup bersih. Jadi semakin ke arah selatan itu, karena dari urutannya itu RT 32, 33, maaf 34 dan 32, semakin ke arah RT 32 ternyata sungainya semakin kotor begitu. Jadi saya lihat-lihat ternyata di RT 32 itu masyarakatnya sangat banyak yang buang sampah, dan kebetulan yang membuang itu rumah-rumah yang berada di samping sungai begitu. Selain rumah yang di pinggir sungai, masyarakat yang rumahnya tidak di dekat sungai pun mereka juga membuang sampah dengan cara dibakar. Jadi sempat saya tanya juga alasan mereka seperti itu, karena ternyata banyak masyarakat yang malas membuang sampah ke tempat pembuangan sementara, ke TPS. Padahal sebenarnya di warung boto itu sudah ada 3 TPS khusus warung boto begitu. Nah, kemudian saya juga melihat kayak sampah yang dibuang itu yang di sungai itu seperti sisa-sisa makanan atau bungkus-bungkus snack, karena banyak banget anak kecil di sana. Jadi kalau mereka itu berdiri di ipal atau di dekat pinggir-pinggir sungai, mereka tuh suka habis jajan terus dibuang kayak gitu. Jadi berdasarkan yang saya lihat ternyata mereka itu masih kurang akan kesadaran kebersihan di lingkungan rumah mereka. Untuk itu saya di sini ingin memberikan beberapa kebijakan atau solusi juga untuk warga di sini. Mungkin Ibu perwakilan dari RT 34, saya juga ingin memberikan solusi kepada Ibu. Ada sebaiknya untuk memberikan penyuluhan kepada RT-RT yang lain, atau mungkin Ibu bisa berbicara dengan RT yang lain untuk menjaga kebersihan dengan cara memberikan penyuluhan atau edukasi agar membuang sampah itu pada tempatnya atau dibuang di TPS kayak gitu. Karena kan sayang banget Ibu udah ada TPS tapi kalau masyarakatnya aja jarang membuang gitu kan, sangat disayangkan begitu. Namun juga saya ada pilihan lain, karena kalau biasanya kan di warung boto banyak pekerja ya Bu ya, jadi kayak aduh nggak ada waktu mau buang sampah ke TPS kayak gitu, harus pagi-pagi ke sana udah keburu mau kerja, jadi kayak nggak ada waktu. Mungkin bisa dengan cara mencari salah satu warga yang bersedia untuk mengambil sampah-sampah di rumah tapi dibayar Ibu. Jadi membuat kesepakatan antara warga untuk membayar iuran kepada salah satu orang yang mengambil sampah. Nanti orang itu mewakili untuk membuang sampah-sampah warga itu ke TPS kayak gitu. Mungkin uang yang bayar itu bisa berupa dari uang kas RT, atau mungkin masyarakatnya mau bayar sendiri-sendiri berdasarkan kesepakatan bersama mau berapa tarifnya kayak gitu. Mungkin itu kayak alternatifnya aja Ibu. Jadi warga-warganya juga kayak untuk yang nggak mau ke TPS itu kayak udah ringan gitu bebannya, karena udah ada yang mau bersedia mengambil sampah-sampah tersebut gitu, walaupun harus tetap bayar.
Nah, untuk warga yang tidak setuju Bu, mungkin saya juga bisa beri solusi, karena kan sampah tuh membawa banyak penyakit. Jadi warga yang tidak setuju itu bisa diberi kebijakan seperti sanksi. Jadi sanksinya itu bisa dengan cara di Warung Boto melakukan kegiatan kerja bakti, di mana seluruh warga itu harus terlibat membersihkan sungai. Jadi jika masih ada sampah di sungai, semua warga diajak membersihkan. Jadi warganya yang membersihkan tuh tidak hanya masyarakat yang rumahnya di pinggir sungai saja, tapi seluruh warga, baik yang rumahnya jauh dari sungai ataupun bahkan yang dekat dari sungai. Nah, itu juga harus ikut membersihkan. Jadi kayak melakukan gotong royong atau kerja bakti di sungai tersebut kayak gitu. Jadi masyarakat yang rumahnya tidak di dekat sungai kan pasti merasa jengkel, kayak mungkin mereka merasa tidak membuang sampah di sana, tapi kok saya juga harus ikut kerja bakti di sana gitu. Jadi mungkin itu bisa memberi teguran kepada masyarakat yang rumahnya di dekat sungai tadi yang tidak setuju juga begitu. Mungkin seperti itu Ibu, singkat sekali yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan kayak gimana? Saya mau bertanya, untuk kan tadi Mbaknya bilang kita harus memberi penyuluhan kepada RT lain ya kan. Saya kan selaku Bu RT 34 nih ya. Nah, itu tuh nanti cara mengajak merekanya, apakah saya harus lewat RW ataukah itu nanti kebijakan kami per RT? Kalau menurut saya Ibu mungkin bisa dicoba untuk per RW. Jadi di Warung Boto ini kan juga kebetulan satu RW itu ada 6 RT ya Bu. Jadi mungkin Ibu bisa beri konsultasi dengan RW, kemudian Pak RW-nya mungkin bisa memberikan surat edaran atau bisa membuat undangan untuk mengajak orang-orang yang terlibat, mungkin dari per RT, Pak RT-nya kayak gitu, untuk datang diberi edukasi kayak gitu Ibu. Itu berarti berlaku untuk yang tadi melakukan kerja bakti atau gotong royong. Jadi kita tetap semuanya, atau cuman kan karena RT 34 kan sudah dibikin taman. Yeah. Nah, ini kan yang belum kan yang 33 dan 32 nih. Apakah mereka aja yang gotong royong, apa nanti yang punya RT saya juga harus ikut? Mungkin kalau untuk kayak gitu bisa semuanya ya Bu, biar adil. Dan untuk RT 34 juga tidak merasa kayak ya udah RT saya udah bersih jadi saya nggak usah ikut, jadi yang RT lain kayak merasa minder gitu. Jadi kalau misalkan semua RT bergotong royong, otomatis kan RT 34 semakin bersih, jadi semakin menjadi pacuan untuk RT yang lain, kayak melihat RT 34 itu sudah bersih, jadi RT dia juga harus lebih bersih, dan nggak kayak gitu-gitu aja gitu Bu. Gitu. Sudah Ibu, ya terima kasih Ibu untuk waktunya dan mendengarkan permasalahan. Semoga solusi saya bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.